Hai guys, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan sharing pengalaman aku lagi waktu aku LDR sama suami. Eits, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram aku di sini. Oke, mungkin sebagian dari kalian itu sudah ada yang tahu kan perjalanan cinta aku dulu waktu aku ketemu sama suami. Nah, bagi yang belum tahu, aku bakalan ngasih tahu sedikit ya ringkasan ceritanya. Jadi aku sama suami itu udah kenal lama dari SMA. Tapi kita tuh cuman sebatas kenal aja, tapi nggak berpacaran gitu. Nah, sampai akhirnya di 2017 kita itu komunikasi lagi setelah sekian lama kita dari 2011 itu nggak komunikasi sama sekali, dan akhirnya kita ketemu lagi di 2017 itu lewat Instagram. Jadi kita komunikasi lagi di situ. Nah, pas kita komunikasi itu suami aku udah jadi tentara, dan itu udah lumayan lama banget ya dinasnya gitu. Terus aku juga udah kerja sebagai bidan waktu itu. Pas kita udah mulai komunikasi lagi, itu kita emang udah LDR karena waktu itu dinasnya dia itu di Bandung. Terus aku waktu itu kerjanya di NTT juga. Jadi kita tuh awal dari komunikasinya itu ya udah LDR. Terus kita itu mulai pacarannya itu ya LDR juga melalui video call gitu. Bayangin aja coba orang nembak pasangannya gitu ya kan, itu lewat video call gitu, nggak secara langsung ya. Jadi rasanya itu kayak aneh banget sih, udah nggak pernah ketemu terakhir itu cuma pas SMA waktu lomba. Terus tiba-tiba kita ketemu lagi di Instagram, terus kita komunikasinya itu cuma melalui video call, melalui telepon, melalui chatting, sosial media lainnya kayak Instagram sama Facebook waktu itu. Jadi kita tuh ya pokoknya all about LDR dulu tuh. Nah, jadi suka duka yang aku alamin waktu aku LDR ini pasti kalian udah pernah ngalamin banget ya, para pasangan abdi negara gitu, dan ini tuh nggak asing banget. Yang pastinya itu masalah pertamanya itu pasti komunikasi ya kan. Dan itu yang aku rasain juga waktu aku LDR sama suami, itu komunikasi. Tapi kalau LDR Bandung NTT waktu itu nggak terlalu banyak sedih-sedihnya, nggak terlalu banyak berantem-berantemnya gitu ya kan. Soalnya ya alhamdulillah komunikasinya kita itu masih berjalan lancar. Cuman ada beberapa momen yang misalnya kalau aku kerja gitu ya kan, terus aku capek, aku nggak megang HP, atau mungkin di tempat kerja aku itu lagi banyak pasien gitu ya kan, jadi aku nggak ngabarin dia. Nah, karena miskomunikasi itu akhirnya kita berantem waktu itu, dan ya alhamdulillah sih berantemnya nggak terlalu lama ya, dan itu masih dalam batas wajar sih menurutku. Soalnya ya kita kan emang udah komitmen ya, yang namanya LDR itu komunikasi itu yang paling utama banget. Nah, waktu kita LDR Bandung NTT itu kalau nggak salah kurang lebih 2 atau sampai 3 bulanan gitulah. Kemudian kita lanjut lagi nih LDR yang paling jauh lagi, karena kan aku di bulan Agustus 2017 itu sudah mengikuti program Nusantara Sehat gitu ya kan. Jadi aku dapat penempatannya itu di Papua. Dan di Papua itu bagian pelosok banget yang memang sinyalnya itu namanya sinyal GSM ya, geser sedikit mati gitu. Nah, pas kita udah nyampe di Papua gitu ya kan, aku dapat info dari teman-teman aku yang lain gitu ya kan. Katanya di penempatan aku itu di puskesmasnya itu ada sinyal, tapi cuma di beberapa tempat aja yang bisa muncul sinyalnya gitu. Dan yang paling penting itu harus make HP Nokia Center. Soalnya itu katanya yang bisa yang kuat banget nerima jaringan gitu. Jadi ya udahlah, pas aku nyampe di Papua di bagian kotanya gitu ya kan, aku langsung beli tuh HP Nokia Center gitu ya kan, buat jaga-jaga siapa tahu di pelosok di penempatan aku itu memang ada dapat sinyalnya. Kemudian pas aku udah nyampe di pelosoknya gitu ya kan,
aku cobain tuh HP Nokia Centernya. Terus kata informan yang aku dapat informasi gitu ya kan, katanya itu dapat sinyalnya itu nanti di jendela gitu, di jendela kamar, di jendela ruang tengah, pokoknya cek-cek aja gitu di bagian jendela gitu ya kan. Jadilah aku cek tuh di bagian jendela-jendela gitu ya kan, dan ternyata yang dapat sinyalnya itu emang beneran dapat gitu pakai HP Nokia Center. Dan itu titik sinyalnya itu alhamdulillah dapet di kamar aku dulu waktu itu, dapat spot sinyalnya gitu ya kan. Terus di ruang tengah juga dapat sinyalnya. Jadi kita tuh kalau masang HP Nokia Centernya itu bener-bener disenderin di jendela gitu loh, dan itu tuh nggak bisa goyang ataupun nggak bisa geser sedikit. Misalnya nih kita dapat spot sinyalnya itu di bagian tengah jendela gitu ya kan, jadi ya udah kita simpan HP-nya itu cuma di tengah jendela aja, nggak bisa kita geser kiri kanan kayak gitu tuh nggak bisa, itu sinyalnya bakalan hilang. Nah, setelah aku udah sampai di Papua, terus aku udah ngabarin juga ya kan, pas udah nyampe di rumah dinasnya itu aku langsung ngabarin suami aku yang dulunya masih pacar aku gitu kan. Aku ngabarin kalau di sini tuh dapat sinyal cuma di bagian jendela aja. Terus aku ngabarin juga kalau aku udah nyampe gini. Terus kegiatan aku hari ini tuh gini ya. Jadi bener-bener waktu LDR Bandung Papua itu ekstrim banget. Aku tuh harus laporan 1 kali 24 jam gitu. Nah, ada satu momen yang memang bikin kita itu jadi berantem gitu. Dan lagi-lagi emang miskomunikasi sih, tapi mau gimana lagi ya. Kita tuh dia tuh pengennya aku itu sering lapor ke dia gitu ya kan, apa yang aku lakukan hari ini. Terus aku tuh ngapain aja itu harus kasih tahu ke dia gitu. Dan itu tuh rasanya kayak ngebebanin aku banget kan. Soalnya aku tuh di Papua tuh kan kerja, otomatis kegiatan aku kan juga padat gitu. Dan ada memang suatu hari dia itu marah banget sama aku, soalnya aku tuh hilang kabar dari pagi sampai sore itu nggak ada kabar sama sekali. Ya wajar sih ya, mungkin dia khawatir soalnya kan aku kerjanya jauh ya sampai di Papua gitu, apalagi anak cewek gitu ya kan. Jadi ceritanya itu aku bangun pagi gitu ya kan di penempatan aku itu, dan aku itu lupa ngabarin ke dia kegiatan aku hari ini itu apa. Dan ternyata kegiatan hari ini itu misalnya gitu ya kan, aku tuh ada jadwal posyandu, dan itu jadwal posyandu aku tuh di desa paling jauh yang memerlukan waktu sampai beberapa jam gitu ya kan, yang aku harus tempuh untuk sampai ke desa itu. Dan pulangnya tuh otomatis pasti sore sekitar jam-jam 3 gitu ya kan, baru sampai ke rumah gitu. Dan itu aku lupa ngabarin. Terus dan sorenya gitu ya kan, aku pas nyampe rumah aku baru ingat kalau aku tuh lupa ngabarin dia itu. Alhasil aku ngasih tahu dong ke dia gitu ya kan. Aku SMS itu ke suami aku waktu itu, aku bilang kalau aku baru pulang dari kegiatan posyandu gitu. Langsung dong ditelepon dan dia tuh marah-marah. Kenapa sih kok nggak ngabarin aku kalau memang ada jadwal posyandu gini. Soalnya kan aku khawatir di Papua sana itu kayak gini. Jadi kan dia tuh kayak parno sendiri gitu ya kan, khawatir sendiri. Tapi ya ini termasuk kesalahan aku juga sih. Ya namanya juga manusia gitu ya kan, lupa, hilaf gitu kalau memang nggak ngabarin. Soalnya kan ini kebiasaan baru aku gitu, aku harus lapor 1 kali 24 jam gitu, lebih ekstrim ketimbang kita LDR Bandung NTT waktu itu. Dan di sini aku cuman bisa ngasih pemahaman ke dia. Ya aku minta maaf kalau aku memang salah, kalau aku tuh nggak ngasih info gitu ya kan, aku nggak ngasih kabar. Tapi ya aku cuma minta di sini itu pengertian dari kamu aja, kan aku di sini tuh juga kerja. Dan ya kalau memang aku pun nggak ngabarin, ya seharusnya kamu bisa berpikir gitu ya kan, oh mungkin dia lupa apa segala macam. Toh juga kan sekarang setelah aku udah selesai kegiatan kan aku udah ngabarin kamu lagi kalau keadaan di sini alhamdulillah aku sehat-sehat saja. Jadi intinya tuh kalau kalian LDR gitu ya kan, terus kalian miskomunikasi, terus kalian berantem sama pasangan kalian hanya karena kalian itu susah buat ngabarin gitu ya kan, atau nggak mungkin kalian harus laporan kayak aku 1 kali 24 jam, ya tinggal kalian kasih pengertian aja sama pasangan kalian gitu ya kan, kalau kita itu dalam 1 hari itu ya
nggak pernah gitu ya kan harus pegang HP gitu, apalagi di tempat aku gitu ya kan, di tempat aku kan memang nggak ada sinyal, jadi aku ngapain pegang HP gitu. Jadi aku nggak ada waktu untuk sekedar ngasih kabar apa segala macam gitu ya kan. Ya pokoknya intinya kalian cukup kasih pemahaman gitu ya kan, kalau seandainya kita tuh manusia itu suka lupa, suka hilaf, suka apa ya, nggak bisa harus 1 kali 24 jam lapor gitu. Seenggaknya mungkin ada di satu momen yang memang kita lagi nggak sibuk baru kita bisa kabarin gitu. Kita sibuk bukan berarti kita tidak peduli, itu beda banget loh ya. Karena memang kita sibuk ya memang kita benar-benar banyak kerjaan gitu, sehingga memang tidak menutup kemungkinan kalau kita itu memang susah untuk ngabarin gitu ya kan. Jangankan susah untuk ngabarin, pegang HP aja tuh juga susah gitu ya kan. Nah beda kalau seandainya kalian itu memang nggak terlalu sibuk-sibuk banget, nah kalian bisa tuh untuk saling ngabarin. Dan miskomunikasi itu kayaknya apa ya, lebih sering banget dialamin sama kita-kita yang pasangan abdi negara gitu ya kan. Dan gak jarang juga itu yang bikin kita itu berantem terus tiap hari ya kan. Soalnya memang kalau komunikasi itu kunci pertama sih kalau kita LDR. Ya sekalipun di tempat yang gak ada sinyalnya kayak aku dulu gitu ya kan, ya barangkali pasangan kalian juga abdi negara gitu ya kan, mungkin lagi satgas terus gak ada sinyalnya, ya kita mohon pengertiannya aja gitu ya kan. Kalaupun memang ada sinyal nantinya terus pasangan kalian itu ngehubungin kalian, kalian tinggal kasih pemahaman aja, bisa nggak nanti kalau seandainya lagi ada sinyal atau kayak gimana gitu ya kan, bisa ngabarin aku gitu. Atau kalau enggak, kalian bisa sering-sering miss call aja gitu ya kan, barangkali HP-nya lagi bener-bener dapat sinyal gitu. Jangan kalian nunggu pasangan kalian itu nelpon kalian gitu ya kan. Kalian iseng-iseng aja gitu, telepon balik ke HP pasangan kalian. Kalaupun aktif ya syukur alhamdulillah kalian bisa langsung teleponan gitu ya kan. Tapi kalian jangan mikir yang macam-macam. Pasti biasanya cewek kalau udah nelpon terus HP cowoknya itu tiba-tiba aktif, pasti udah negative thinking gitu ya kan, bilang loh HP-nya aktif kok nggak langsung telepon aku. Hey guys, hidupnya mereka itu bukan cuma kamu aja. Barangkali mungkin dia itu habis teleponan sama keluarganya, ya kan, bisa jadi. Jadi kalian tetap harus positive thinking. Selama kalian tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke hal-hal yang negatif tentang pasangan kalian, ya kalian ngapain sih harus negative thinking duluan gitu kalau memang nggak ada buktinya. Pokoknya sebisa mungkin sama pasangan kalian itu kalian harus memberikan rasa kenyamanan ketika kalian itu LDR. Kenapa? Karena itu pasangan itu cuma butuh kenyamanan aja dari kita gitu. Kalau pasangan sendirinya itu nyaman sama kita sekalipun LDR, ya insya Allah dia nggak bakalan belok sana belok sini gitu. Biasanya sih kalau pasangan yang suka belok sana belok sini itu berarti dia tuh mencari kenyamanan sama orang lain gitu ya kan. Itu tandanya dia tuh nggak nyaman sama kamu. Jadi sebisa mungkin ya kita kasih kenyamanan selama LDR sama dia gitu ya kan, kasih pemahaman gitu. Karena memang kalau LDR sama pasangan yang ditempatkan di daerah yang susah sinyal, itu memang kita tuh bener-bener harus ekstra sabar. Nah itu memang udah konsekuensinya kita sebagai pasangan abdi negara gitu ya kan. Kita nggak bisa menuntut dia supaya terus-terusan harus komunikasi sama kita, nggak guys, nggak bisa kayak gitu. Itu tugasnya mereka juga di sana gitu ya kan. Jadi kita harus mendukung segala apapun kegiatan dia. Dan aku harap kalian bisa langgeng gitu ya kan, apalagi kalian yang memang udah nemenin pasangan kalian mulai dari nol, mulai dari pasangan kalian tes, pendidikan, sampai akhirnya dinas gitu ya kan. Aku doain semoga langgeng sampai ke pernikahan. Oke, kita next ke ceritanya. Jadi waktu itu tuh ada satu momen yang dia tuh sulit banget buat percaya sama aku gitu ya kan. Aku nggak tahu kenapa, padahal aku juga nggak pernah bikin kesalahan yang fatal, ataupun aku nggak pernah bikin hal-hal yang aneh-aneh, tapi ya memang dia itu suami aku tuh jujur ya, sifatnya tuh overthinking banget, terus overprotective juga. Jadi siapapun yang deket sama aku, itu dia itu harus tahu juga dia itu siapa, terus hubungannya sama aku itu apa, terus dia tuh juga harus kenal gitu. Jadi selama tinggal di Papua itu kan aku satu tim ada 5 orang. Nah 3 orangnya itu cowok. Nah dia tuh pengen tahu banget yang cowok ini namanya siapa-siapa, terus dia tuh hubungannya sama aku tuh apa, terus dia tuh juga pengen kenalan, minta nomornya juga gitu. Gak
Katanya sih pas dia bilang itu minta nomornya supaya dia bisa ngehubungin si temen aku ini gitu ya kan, kalau seandainya HP aku itu lagi lowbat atau nggak ada kabar gitu ya kan. Jadi dia bisa punya alternatif lain gitu, teman-teman aku yang bisa ditanyain kabar tentang aku gitu. Toh juga kan aku tuh berpikiran kita itu udah tunangan, kita udah ada status di kedua keluarga kita. Jadi seharusnya dia tuh mikir dong, oh iya si cewek aku nih nggak bakalan punya punya tindakan yang aneh-aneh yang bisa mempermalukan keluarga besarnya dia gitu ya kan, soalnya kan udah tunangan gitu. Seharusnya dia tuh mikirnya kayak gitu, tapi enggak guys, dia tuh pemikirannya masih overprotective banget. Jadi ya kita berantem hebat gitu karena dia ngira dulu aku itu kayak ada hubungan spesial sama ya seseorang gitu ya kan di Papua gitu. Padahal sebenarnya sih aku nggak ada hubungan apa-apa gitu ya kan. Kalaupun aku ada hubungan sama si seseorang itu, ya aku ngapain sih sembunyi-sembunyi di belakang gitu ya kan. Ngapain juga aku harus mempertahankan pertunangan aku sama dia gitu ya kan waktu itu. Seharusnya dia tuh mikir kayak gitu. Kalaupun aku udah seneng sama si seseorang ini, ya aku pasti dengan gampang dan mudahnya udahlah kita putus aja, nggak usah nikah gitu ya kan, kayak gitu kan simpelnya gitu. Tapi ya karena memang aku nggak ada hubungan apa-apa sama si seseorang ini, tapi ya kembali lagi sifat aslinya suami aku yang overprotective banget gitu ya kan. Jadilah kita berantem hebat gitu sampai dia nelpon mama aku juga ya kan, ngasih tahu masalah ini gitu. Ya aku juga menjelaskan lagi ke mamaku kan kalau aku di sini tuh nggak aneh-aneh, dan kedua orang tua aku tuh ya cuma bisa nyaranin mama sama ayah kembalikan ke kalian berdua gitu, kalian bisa selesaikan masalah kalian dulu. Kalaupun memang nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, kalau memang itu keputusan kalian untuk tidak lanjut ke pernikahan, ya sudah, tidak apa-apa, tinggal nanti kita omongin secara kekeluargaan nanti sama kedua keluarga besar kayak gitu. Ya udah, terus kita berdua selesaiin masalah sendiri gitu ya kan, sambil ya pokoknya kita berdua kayak saling introspeksi gitu. Terus aku sempat ngasih pemahaman ke dia juga, karena aku bilang coba deh kamu mikir kalau seandainya aku suka sama dia, itu aku ngapain lagi sih harus sembunyi-sembunyi gitu ya kan, mending aku langsung minta putus aja sama kamu, terus aku pacaran sama si seseorang ini gitu ya kan. Kalau logikanya kan kayak gitu, tapi karena aku mikir lagi kalau seandainya aku harus memutuskan pertunangan aku cuma demi seseorang yang gak jelas ini ya kan. Tapi alhamdulillah kita kembalikan lagi ke diri kita berdua masing-masing gitu ya kan. Jadi ya kita saling terbuka gitu ya kan, harus gimana gitu, dan akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah, karena memang ini masalah nggak terlalu kayak gimana juga dan bisa diselesaikan secara baik-baik, ya udah kita lanjut aja gitu ya kan sampai ke pernikahan gitu. Soalnya aku mikirnya kita udah setengah jalan loh, masa hanya karena hal-hal yang sebenarnya nggak terbukti gitu ya kan, terus bisa menghancurkan hubungan yang kita udah bangun setengah mati LDR gitu ya kan, tiba-tiba putus cuman karena hal-hal yang nggak jelas pembuktiannya gitu loh maksudku. Dan di sini tuh kita bisa ambil pelajarannya ya, kalau sesama pasangan itu kalau bisa memang cemburu itu boleh, tapi harus ada dalam batas wajar. Cemburu kalau seandainya sama curiga itu penting banget. Kalau kalian itu nggak bisa curiga sembarang sama pasangan kalian kalau kalian belum mempunyai bukti-bukti yang kuat dan juga bukti-bukti yang akurat yang bisa mengarahkan kecurigaan kalian itu sama pasangan kalian. Nah, selama kalian mempunyai dugaan-dugaan gitu ya kan, tetapi kalian tidak bisa membuktikannya dengan bukti-bukti yang kuat, ya kalian nggak perlu curiga gitu. Kalian cukup waspada aja dan kalian tetap bersikap seperti biasanya gitu, nggak usah terlalu overprotective banget sama pasangan kalian gitu. Karena jujur, siapa sih yang mau dikekang gitu ya kan. Ibarat kata kalau seandainya kita genggam pasir, sekuat apapun kita genggam pasir itu, dengan sendirinya itu kan pasir bakalan turun gitu kan, dan lepas dari genggaman kita. Nah sama juga kayak pasangan kita gitu, sebisa mungkin ya
nggak usah lah dibikin curiga-curiga gitu ya. Kenapa lagi kalian LDR, yang ada kalian itu bakalan sakit hati sendiri gitu ya kan, kepikiran, stres, dia di sana tuh gimana sih, pasti punya pacar ya gini tuh. Nggak usah. Selagi kalian nggak nemuin bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang kuat kalau di sana dia tuh aneh-aneh, udah nggak usah, kalian bersikap seperti biasa aja. Cukup satu aja poin, kalian kasih kenyamanan sama pasangan kalian, kasih pengertian, kasih perhatian, itu udah cukup banget. Tapi kalau memang hasil akhirnya dia masih tetap tidak nyaman sama kalian, ya itu dikembalikan lagi sama pasangan kalian. Kalian tidak bisa memaksakan kehendak dari pasangan kalian. Tapi kak, aku tuh udah baik banget loh, aku tuh nggak curigaan, aku tuh sering ngasih perhatian, sering ngasih pengertian sama pacar aku, tapi kok tetap aku ditinggalin ya. Ya kita kembali lagi ke pasangannya ya kan, dia tuh punya hak untuk menyayangi, punya hak untuk mencintai seseorang. Tapi kalau memang dia tidak nyaman sama kamu, sekalipun kamu udah ngasih kenyamanan sama dia, ya udah anggap aja dia itu bukan jodohnya kamu. Karena kita nggak bisa memaksakan kehendak orang, tidak bisa memaksakan hak orang. Nanti dengan sendirinya si pasangan kamu ini kalau seandainya dia punya cewek lain gitu ya kan, dia pasti membandingkan cewek itu sama kamu gitu. Nanti dia pikir, oh iya ya, ternyata lebih nyaman sama si ini ketimbang sama yang sekarang gitu ya kan. Nah di situ nanti dia bakalan punya penyesalannya sendiri, karena dia sudah menyia-nyiakan seseorang yang udah bikin kenyamanan sama dia demi seseorang yang sesaat dia cuman bikin falling in love gitu. Jadi itu aja pesan dari aku ya kan, semoga bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa follow Instagram aku. Oke, sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua dan semangat juga LDR-nya. Semoga LDR kalian itu berujung pada pernikahan dan kalau bisa jauhi semua segala konflik-konflik yang sepele gitu ya kan. Nah, bagi kalian nih yang nyari tips LDR ala-ala pasangan abdi negara, kalian bisa langsung cek di playlist aku tentang pendamping abdi negara. Nanti di situ aku udah bikin lama banget tipsnya dan kalian bisa nonton di situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.